Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai cara inokulasi bakteri. Inokulasi atau subkulturing merupakan proses pemindahan biakan mikroba dari suatu media lama ke media baru dengan tujuan untuk penyimpanan dan peremajaan mikroba. Teknik inokulasi bakteri terdiri dari 5 cara. Yang pertama, metode agar miring. Yang kedua, metode tusuk. Yang ketiga, metode stick plate. Yang keempat, metode pour plate. Dan yang terakhir, metode spread plate. Yang pertama adalah metode agar miring. Pada proses inokulasi menggunakan agar miring, digunakan jarum OC yang ujungnya melengkung untuk mengambil dan menggoreskan mikroba pada permukaan media agar miring baru dengan bentuk zigzag. Penggoresan dilakukan dalam bentuk zigzag agar bakteri tersebar lebih luas dalam perkembangannya sehingga bakteri yang didapatkan akan lebih banyak dan tersebar merata pada arah goresan. Yang kedua, metode tusuk. Metode tusuk bisa dilakukan dengan media agar tegak menggunakan jarum OC lurus yang kemudian ditusukkan ke bagian tengah media atau tabung. Agar tegak dapat digunakan untuk menstimulir pertumbuhan mikroba pada keadaan kekurangan oksigen atau anaerobik. Metode yang ketiga yaitu metode stick plate. Metode stick plate terdiri dari 3 cara. Yang pertama, metode gores kontinu, yang kedua metode gores T, dan yang ketiga metode gores kuadran. Metode gores kontinu. Goresan ini umumnya tidak digunakan untuk mendapatkan koloni tunggal, tetapi untuk peremajaan atau inokulasi mikroorganisme dari media lama ke media baru. Jarum OC digoreskan secara kontinu sampai setengah permukaan agar. Lalu cawan Petri diputar 180 derajat dan goresan dilanjutkan sampai habis. Metode gores T. Goresan ini bertujuan untuk mendapatkan biakan murni mikroorganisme. Cawan Petri dibagi menjadi 3 bagian sehingga akan terbentuk seperti huruf T. Kemudian, daerah pertama digoreskan jarum OC yang memiliki biakan mikroorganisme secara zigzag. Jarum OC kemudian dipanaskan lagi untuk membunuh sisa mikroorganisme dan ditunggu hingga dingin. Lalu dilanjutkan daerah selanjutnya dengan cara yang sama yaitu secara zigzag. Yang ketiga adalah metode gores stick kuadran. Goresan ini hampir sama seperti goresan T. Hanya saja jika goresan T dibagi menjadi 3 bagian, maka goresan kuadran dibagi menjadi 4 bagian. Tujuannya adalah untuk memperoleh isolat yang lebih murni dengan melakukan 4 kali penggoresan. Metode yang keempat adalah metode pour plate. Metode tuang atau pour plate dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan mencampur suspensi bakteri dengan media agar pada suhu 50 derajat Celcius, kemudian menuangkannya pada cawan Petri atau dengan menyemprotkan suspensi pada dasar cawan Petri, menuang media agar, dan diaduk. Setelah agar mengeras, bakteri akan berada pada tempatnya masing-masing dan diharapkan bakteri tidak mengelompok sehingga terbentuk koloni tunggal. Metode yang terakhir yaitu metode stick plate. Prinsip teknik spread plate adalah dengan menanam suspensi mikroorganisme dengan volume 0,1 mili pada permukaan medium agar yang sebelumnya telah memadat. Suspensi mikroorganisme diratakan di seluruh permukaan medium menggunakan alat penyebar secara aseptis. Setelah diinkubasi, koloni mikroorganisme hanya akan tumbuh pada permukaan medium.
sehingga mikroorganisme dengan sifat aerob yang dapat tumbuh dengan baik. Teknik spread plate berguna untuk melakukan isolasi dan menghitung total koloni mikroorganisme pada suatu sampel. Sekian penyampaian dari saya, semoga bermanfaat.